Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Angel Pesnati Sipautar dengan NIM P07524423006, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Medan, tingkat 3A. Di sini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL. Disimak ya videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan normal. Apa sih itu persalinan? Ya, persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan uri yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar uterus melalui vagina secara spontan. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan persalinan. Yang pertama yaitu persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke jalan lahir. Yang kedua, kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa persalinan atau labor adalah rangkaian peristiwa mulai dari kenceng-kenceng teratur sampai dikeluarkannya produk konsepsi atau janin, plasenta, ketuban, dan cairan ketuban dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, paritas. Paritas adalah jumlah janin dengan berat badan lebih dari 500 gram yang pernah dilahirkan, hidup maupun mati. Bila berat badan tidak diketahui, maka dipakai umur kehamilan lebih dari 24 minggu. Yang keempat, delivery atau kelahiran adalah peristiwa keluarnya janin termasuk plasenta. Yang kelima, persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu 37 sampai 42 minggu, berlangsung dalam waktu 18 sampai 24 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Yang keenam, spontan adalah persalinan terjadi karena dorongan kontraksi uterus dan kekuatan mengenjan ibu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan persalinan. Asuhan kebidanan persalinan adalah bentuk asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu yang akan mengalami atau menjalani proses persalinan. Asuhan kebidanan yang diberikan dimulai sejak ibu memasuki kala 1 persalinan, yaitu mulai pembukaan serviks 1-10 cm sampai kala 4 persalinan, yaitu pemantauan 2 jam postpartum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih tujuan asuhan kebidanan persalinan. Ya, tujuan asuhan kebidanan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi, mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta terinterferensi, minimal dengan asuhan kebidanan persalinan yang adekuat sesuai dengan tahapan persalinan sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme persalinan normal. Nah, mekanisme persalinan normal adalah proses fisiologi yang melibatkan serangkaian gerakan dan adaptasi janin saat melewati jalan lahir. Memahami tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme ini penting bagi tenaga kesehatan untuk memastikan kelancaran persalinan dan kesejahteraan ibu serta bayi.
Penelaksanaan yang tepat dan pemantauan yang cermat selama persalinan dapat membantu mencegah dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi. Tahapan persalinan. Persalinan normal dibagi menjadi 4 kala atau tahap utama, yang yaitu kala 1 atau tahap pembukaan serviks dimulai dengan onset kontraksi uterus yang teratur dan berakhir saat dilatasi serviks mencapai 10 cm. Kala ini dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Fase laten ditandai dengan dilatasi serviks hingga 3-4 cm, sedangkan fase aktif meliputi dilatasi dari 4 cm hingga lengkap yaitu 10 cm. Kala 2, tahap pengeluaran janin, yaitu dimulai setelah dilatasi serviks lengkap dan berakhir dengan kelahiran bayi. Pada tahap ini, ibu mulai mengenjan untuk membantu pengeluaran janin melalui jalan lahir. Kala 3, yaitu tahap pengeluaran plasenta, dimulai setelah kelahiran bayi dan berakhir dengan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban. Tahap ini biasanya berlangsung dalam 5-30 menit. Kala 4, tahap observasi pasca persalinan, merupakan periode 1-2 jam setelah pengeluaran plasenta, di mana ibu dipantau untuk memastikan stabilitas kondisi dan mendeteksi adanya komplikasi seperti pendarahan postpartum. Mekanisme persalinan normal melibatkan serangkaian gerakan dan adaptasi janin saat melewati jalan lahir. Gerakan-gerakan ini dikenal sebagai cardinal movements dan meliputi yang pertama, adjustment atau masuknya kepala janin. Kepala janin memasuki pintu atas panggul atau PAP dengan diameter di parietal melewati PAP. Pada primigravida, adjustment biasanya terjadi beberapa minggu sebelum persalinan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi saat persalinan dimulai. Yang kedua, descent atau penurunan. Kepala janin bergerak turun melalui panggul ibu. Penurunan ini terjadi sepanjang persalinan dan dipengaruhi oleh kontraksi uterus, tekanan cairan amnion, dan usaha mengenjan ibu. Yang ketiga, flexion atau fleksi, saat kepala janin bertemu dengan resistensi dari jalan lahir, dagu janin mendekat ke dada menghasilkan fleksi maksimal. Fleksi ini mengurangi diameter presentasi kepala, memudahkan perjalanan melalui panggul. Yang keempat, internal rotation atau rotasi internal, yaitu kepala janin berputar dari posisi transversal ke anterior, sehingga bagian belakang kepala atau occiput mengarah ke simfisis pubis ibu. Rotasi ini memungkinkan diameter terpanjang kepala janin sejajar dengan diameter terpanjang panggul ibu. Yang kelima yaitu extension atau ekstensi. Setelah rotasi internal, kepala janin melewati simfisis pubis dan melakukan ekstensi untuk melewati perineum. Gerakan ini menghasilkan kelahiran kepala. Yang keenam yaitu restitution atau rotasi eksternal, yaitu setelah kepala lahir, kepala janin berputar kembali ke posisi semula atau rotasi eksternal untuk menyelaraskan dengan bahu yang masih berada di dalam panggul. Yang ketujuh yaitu external rotation, yaitu atau rotasi eksternal. Bahu janin melakukan rotasi internal untuk melewati panggul dan kepala janin mengikuti dengan rotasi eksternal lebih lanjut. Rotasi ini memposisikan bahu anterior di bawah simfisis pubis dan bahu posterior di atas perineum. Yang kedelapan yaitu expulsion atau ekspulsi, yaitu setelah bahu lahir, sisa tubuh janin dengan cepat dikeluarkan dari jalan lahir, menandai akhir dari kala 2 persalinan. Istilah anatomi
Panggul wanita yang pertama foramen, lubang bulat tempat pembuluh darah dan saraf, kedua anterior depan, 3 superior atas, 4 posterior belakang, 5 inferior bawah. Apa sih itu panggul? Ya, panggul adalah sebuah cincin tulang yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut. Letak panggul. Tulang panggul terletak di bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul. Fungsi dari panggul adalah sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selanjutnya kita akan membahas rangka panggul. Yang pertama yaitu os sakrum. Tulang yang membentuk menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Yang kedua, os ilium. Os ilium merupakan bagian dari os cochlea yang paling besar dan terletak di karnial yang berartikulasi dengan sakrum. Yang ketiga yaitu isium, tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Tulang isium ini tebal karena terbentuk dari 2 tulang yang menyatu dan melingkar. Yang keempat yaitu pubis, tulang yang berada di bagian bawah pinggul, gabungan antara 2 tulang pubis dari 2 sisi pinggul. Yang kelima, koksigis, tulang yang berada pada bagian paling bawah dari tulang belakang. Tulang ini merupakan ekor yang tidak berkembang. Kita membahas bagian-bagian dari sakrum, yaitu ada anterior sacral foramen, sacral wing, base of sacrum, superior anticular process, apex of sacrum. Superior anticular facel, sacral canal, sacral tuberosity, auricular surface, intermediate sacral crest, median sacral crest, sacral hiatus. Selanjutnya bagian dari ilium ada kista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya bagian dari isium ada acetabulum, obturator foramen. Selanjutnya bagian dari pubis ada simfisis pubis, tuberculum pubis. Selanjutnya akan saya bahas tentang diameter panggul wanita. Yang pertama yaitu konjungtiva 11 cm, transversal 13 cm, oblik 12,5 cm. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bidang Hodge. Apa itu bidang Hodge? Bidang Hodge adalah garis khayalan dalam panggul ibu dalam masa persalinan yang diciptakan untuk mengetahui posisi penurunan kepala janin. Manfaat mengetahui bidang Hodge: yang pertama, mengetahui letak terendah penurunan kepala janin. Yang kedua, mengetahui letak dan presentasi kepala janin. Yang ketiga, menentukan kemajuan persalinan. Ada 4 bidang Hodge. Bidang Hodge yang pertama, bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promotorium. Bidang Hodge kedua, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge yang pertama, terletak setinggi bagian bawah simfisis. Bidang Hodge ketiga, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge yang 1 dan 2, terletak setinggi spina isidiaika kanan dan kiri. Bidang Hodge keempat, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, terletak setinggi os koksigis. Tengkorak janin terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tulang tengkorak, wajah, dan pangkal. Tengkorak memanjang di antara pangkal hidung dan tulang orbita hingga ke tulang tengkuk. Wajah memanjang dari pangkal hidung dan tulang orbita hingga ke sambungan antara dasar tengkorak dengan kaki dan leher. Pangkal tengkorak adalah area di antara wajah dan lekung rahang. Lekung rahang adalah area yang penting dalam obstetrik.
Di sini saya akan menjelaskan dalam istilah tulang, sutura, ubun-ubun, area, dan diameter ubun. Mengenai tulang, terdapat 2 tulang frontal, 2 tulang parietal, 2 tulang temporal, dan 1 tulang oksipital. Sutura adalah membran non-oksifikasi yang menghubungkan tulang tengkorak. Sutura frontal di antara 2 tulang frontal, sutura sagital di antara 2 tulang parietal, dan sutura koronal di antara tulang frontal di anterior dan tulang parietal di posterior, sutura lamboid di antara tulang parietal dan tulang oksipital di posterior. Beberapa sutura tidak memiliki kepentingan obstetrik seperti sutura di antara tulang parietal dan tulang timbra. Ubun-ubun adalah celah lebar pada garis sutura yang menghubungkan antara tulang-tulang yang berbeda. Sutura terdapat 2 fontanel penting, yaitu fontanel anterior dan fontanel posterior. Fontanel anterior menghubungkan sutura frontal di anterior, sutura sagittalis di posterior, dan sutura koronal di lateral. Fontanel ini berbentuk seperti berlian dan disebut brekma. Fontanel anterior mengeras sekitar usia 18 bulan setelah lahir. Fontanel posterior berbentuk segitiga. Fontanel ini menghubungkan sutura sagittalis di anterior dan sutura lamboid di lateral dan mengeras saat cukup bulan. Beberapa fontanel tidak memiliki kepentingan obstetrik seperti fontanel anterior inferior dan sutura fontanel posterior inferior. Fontanel berperan penting selama persalinan dalam mengidentifikasi derajat fleksi kepala janin. Fontanel juga memfasilitasi pembentukan area kuba. Area di depan sutura koronal disebut sensei point, juga dikenal sebagai alis. Vertex adalah area persegi panjang yang dibatasi di anterior oleh fontanel anterior dan sutura koronal, di posterior oleh fontanel posterior dan sutura lambda, dan di lateral oleh 2 garis longitudinal yang menembus parietal. Area di belakang sutura lambda disebut oksiput dan terbatas pada tulang oksipital mengenai diameter. Ada diameter longitudinal dan diameter transversal. Diameter longitudinal presentasi tergantung pada derajat fleksi kepala janin. Jika kepala janin terfleksi dengan baik, diameter presentasi adalah diameter pragmatik suboksipital yang memanjang dari nama leher ke pusat brachium yang berukuran 9,5 cm dengan kepala dibelokkan. Diameter presentasi adalah oksipital frontal yang memanjang dari gambar oksipital ke pangkal hidung dan berukuran 11,5 cm. Dengan kepala yang diperpanjang, bagian presentasi berwarna coklat, dan diameter presentasi dimaksudkan untuk vertikal yang memanjang dari titik tengah dagu ke titik tertinggi pada sutura sagittalis yang berukuran 13,5 cm dengan kepala yang diperpanjang sepenuhnya. Bagian presentasi adalah wajah dan diameter presentasi adalah diameter pragmatik submintu yang memanjang dari persimpangan dasar mulut dengan leher janin ke pusat otak dan berukuran 9,5 cm.
Mengenai diameter transversal, yang paling penting adalah dengan diameter parietal yang memanjang di antara dua eminensia parietal yang berukuran 9,5 cm itu adalah diameter yang melekat pada semua sikap diameter transversal lainnya, termasuk diameter bitemporal yang memanjang di antara dua ujung sutura koronal dan berukuran 7,5 cm. Dengan diameter mastoid antara dua eminensia mastoid dan berukuran 6,5 cm. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang peran bidan sebagai pendamping dan pelindung persalinan. Ya, peran bidan sebagai pendamping dan pelindung persalinan yang pertama, kehadiran seorang pendamping secara terus-menerus. Yang kedua, penerimaan atas sikap dan perilakunya. Yang ketiga, yaitu informasi dan kepastian tentang hasil dan persalinan aman. Yang keempat yaitu dukungan psikologi pada ibu bersalin, seperti dukungan emosional dari bidan sebagai pemberi asuhan, pendamping persalinan baik suami atau anggota keluarga ibu. Dukungan psikologis yang baik dapat mengurangi tingkat kecemasan pada ibu bersalin yang cenderung meningkat, membantu ibu untuk berpartisipasi dan proses persalinannya dengan tetap melakukan komunikasi yang baik, dan juga memenuhi harapan ibu akan hasil akhir persalinan. Yang kelima yaitu pemberian sugesti, seperti sugesti yang diberikan berupa sugesti positif yang mengarah pada tindakan memotivasi ibu untuk melalui proses sebagaimana mestinya persalinan. Yang kedua juga mengatakan pada ibu bahwa proses persalinan yang ibu hadapi akan berjalan lancar dan normal. Yang ketiga juga bidan membimbing ibu untuk melakukan teknik relaksasi dan memberikan sugesti bahwa dengan menarik dan menghembus napas seiring dengan proses pengeluaran nafas, rasa sakit ibu akan berkurang. Bidan juga dituntut untuk selalu bersikap ramah dan sopan dan menyenangkan hati ibu dan suami atau keluarga. Sikap ini akan menambah besarnya sugesti yang telah diberikan. Yang keenam, mengalihkan perhatian, seperti mengajaknya berbicara, sedikit bersenda gurau, mendengarkan musik kesukaannya atau menonton televisi atau film. Dan juga bisa upaya-upaya mengurangi rasa nyeri, misalnya dengan teknik relaksasi, pengeluaran suara, atau pijatan harus tetap dilakukan. Secara psikologis, apabila ibu merasakan sakit dan bidan tetap fokus pada rasa sakit itu dengan menaruh rasa empati atau belas kasihan yang berlebihan, maka rasa sakit justru akan bertambah. Yang ketujuh, membangun kepercayaan. Seperti kepercayaan merupakan salah satu poin yang penting dalam membangun citra diri positif ibu dan membangun sugesti positif dari bidan. Yang kedua, ibu bersalin yang memiliki kepercayaan diri yang baik bahwa dia mampu melahirkan secara normal dan dia percaya bahwa proses persalinan yang dihadapi akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, secara psikologi setelah mengafirmasi alam bawah sadar ibu untuk bersikap dan berperilaku positif selama proses persalinan berlangsung sehingga hasil akhir persalinan sesuai dengan harapan ibu. Dengan kepercayaan tersebut, maka dengan sendirinya ibu bersalin akan merasa aman dan nyaman selama proses persalinan berlangsung.
selanjutnya saya akan membahas tentang asuhan bayi baru lahir. Yang pertama yaitu pemantauan pernafasan, warna kulit, denyut jantung, dan aktivitas otot dengan Apgar score. Yang kedua, jaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fisik bayi secara menyeluruh. Yang keempat, memberikan identitas bayi. Yang kelima, melakukan IMD pada 1 jam pertama kelahiran. Yang keenam, merawat dan menjaga tali pusat dalam keadaan kering dan bersih. Yang ketujuh, beri injeksi vitamin K1, salep mata dan imunisasi hepatitis B atau HB0. Yang kedelapan, penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya bayi pada orang tua. Yang kesembilan, mengajarkan orang tua dan keluarga cara merawat bayi. Yang ke-10, ASI diberikan sesuai kebutuhan atau onden dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ke-11, edukasi orang tua tentang bonding attachment untuk meningkatkan kasih sayang antara bayi dan ibu. Yang ke-12, pengawasan dan penanganan masalah dan kesulitan bayi. Yang ke-13, menjaga keamanan bayi agar terhindar dari trauma, penyakit, atau infeksi. Yang ke-14, bila bayi sakit atau menyusui kurang baik, maka lakukan pengukuran suhu tubuh bayi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kunjungan neonatus. Kunjungan neonatus yang pertama adalah kunjungan pada 0-2 hari. Asuhan yang diberikan yaitu pemberian vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0. Bila belum diberikan pada saat lahir, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, dan pencegahan infeksi. Kunjungan neonatus kedua adalah kunjungan 2-7 hari. Asuhan yang diberikan yaitu konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat, periksa tanda bahaya infeksi, dan juga pencegahan hipotermi. Kunjungan neonatus ketiga adalah kunjungan setelah 7-28 hari. Asuhan yang diberikan yaitu imunisasi bayi 1 bulan meliputi BCG dan polio 1. Memastikan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Memastikan pemberian ASI eksklusif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kunjungan nifas. Jadwal kunjungan pada masa nifas dibagi menjadi 4. Yang pertama, kunjungan nifas pertama atau KF pertama, yaitu pada 6 jam sampai 2 hari postpartum. Pada kunjungan pertama yang dilakukan adalah yang pertama itu adalah pemantauan jumlah darah yang keluar. Yang kedua, pemeriksaan cairan yang keluar dari vagina. Yang ketiga, pencegahan terjadinya pendarahan postpartum. Yang keempat, menilai kontraksi uterus, tinggi fundus uteri, serta kandung kemih. Yang kelima, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri. Yang keenam, mendeteksi penyebab pendarahan yang lain serta melakukan rujukan bila diperlukan. Yang ketujuh, pemeriksaan payudara dan pemberian ASI awal serta anjuran ASI eksklusif sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping apapun. Yang kedelapan, pemberian kapsul vitamin A. Yang kesembilan, minum tablet tambah darah setiap hari. Yang ke-10, pelayanan KB pasca persalinan. Yang ke-11, memberikan pendidikan kesehatan tentang cara mempererat ikatan batin atau bonding attachment antara ibu dan bayi. Yang ke-12, menjaga bayi agar tetap hangat dan menjaga hipotermi. Yang ke-13, memberikan konseling tanda bahaya nifas. Yang ke-14, memberikan konseling tentang personal hygiene.
Yang kedua yaitu kunjungan nifas kedua atau KF2 pada 3-7 hari postpartum. Pada kunjungan kedua, asuhan yang dilakukan yaitu yang pertama memastikan involusi uteri berjalan dengan normal. Yang kedua memastikan kontraksi uterus baik. Yang ketiga TFU pertengahan simfisis dan pusat. Yang keempat tidak ada pendarahan yang abnormal. Yang kelima menilai adanya tanda-tanda infeksi atau demam. Yang keenam memastikan ibu dapat beristirahat dengan baik. Yang ketujuh memastikan ibu mendapat asupan makanan dan cairan yang cukup. Yang kedelapan memastikan ibu bisa menyusui bayinya dengan baik tanpa ada penyakit yang lain. Yang kesembilan, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi dalam sehari-hari. Yang ketiga, kunjungan nifas ketiga atau KF3 pada 8-28 hari minggu postpartum. Asuhan yang diberikan pada kunjungan ketiga sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan kedua. Dan yang terakhir yaitu kunjungan nifas keempat atau KF4 yaitu pada 29-42 hari postpartum. Asuhan yang diberikan pada kunjungan keempat yaitu yang pertama menanyakan pada ibu tentang hal-hal menyulitkan yang dialami oleh ibu atau bayinya. Yang kedua memberikan konseling untuk KB secara dini.